Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik terhangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Bersama saya Arif Rifai, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita perkenalkan tamu spesial kita hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. 17 Agustus bukan sekadar perayaan kemerdekaan. Ini adalah momentum untuk kembali menyalakan semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air. Hari ini, perjuangan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata. Pemuda adalah energi bangsa. Di tangan generasi muda, ada ide-ide baru, keberanian untuk bermimpi, dan kekuatan untuk mewujudkan masa depan. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus bergerak. Dari desa hingga kota, dari pelosok hingga dunia, mari buktikan bahwa pemuda Indonesia mampu berdiri, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Dan bagaimanakah pemuda Indonesia dalam menanggapi Hari Kemerdekaan? Saksikan selengkapnya di Bincang Spesial Sinpo TV. Pemirsa, 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita tentu kembali diingatkan tentang perjuangan para pemuda terdahulu yang menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Dan kalau kita ditanya terkait dengan bagaimana tantangan pemuda hari ini, tentu sudah jauh berbeda. Pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana memperebutkan kemerdekaan, tapi bagaimana pemuda mengisi kemerdekaan dengan karya dan juga kontribusi nyata terhadap Indonesia. Di tengah bonus demografi, kemudian tantangan dan juga perkembangan teknologi artificial intelligence dan kesempatan untuk berkarir di tingkat global yang semakin terbuka, pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia atau bagaimana peran yang dibutuhkan oleh Indonesia terhadap para pemuda ini untuk mengisi kemerdekaan dan juga menentukan masa depan Indonesia. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita akan membahas bersama dengan narasumber spesial kita yang telah hadir bersama kita, yakni staf khusus Menteri P2MI bidang mitigasi risiko dan optimalisasi pelindungan, penempatan dan kesejahteraan PMI, Bang Bintang Wahyu Saputra. Bang Bintang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Siap. Hari ini momen 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan juga ini narasumbernya juga seorang pemuda yang tentu juga sudah berkontribusi terhadap Republik Indonesia. Bang, kalau kita berbicara terkait dengan momen 81 tahun Republik Indonesia, kalau kita berbicara terkait dengan peran Indonesia, baik dahulu sebelum Indonesia merdeka, kemudian pada saat Indonesia merdeka, dan peran Indonesia hari ini. Seberapa strategis peran dari pemuda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan atau dalam perjalanan Indonesia selama 81 tahun ini, Bang? Oke, terima kasih Bang Arif. Arif. Oke, saya manggilnya Bang Arif aja ya. Boleh. Bang Arif, jadi kalau kita melihat dari perjalanan bangsa kita, seberapa penting sih dan seberapa strategis sih peran pemuda? Menurut saya tentu ini sangat strategis ya. Kenapa saya bisa katakan hal demikian? Karena kalau kita lihat perjalanan bangsa kita ini kan diawali juga dengan semangat pemuda. Ada Budi Utomo, lalu di tahun 1928, Bang Arif asalnya dari mana? Saya dari Lampung. Saya dari Jakarta. Oke. Bahasa Lampung dengan bahasa Jakarta beda nggak sih? Beda. Nah, disatukanlah lewat Sumpah Pemuda. Nah, itu yang menggabungkan adalah anak-anak muda menjadi satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, ini adalah peran yang sangat strategis bagi anak-anak muda. Lalu tahun 1945 juga kemerdekaan Republik Indonesia didorong oleh anak-anak muda pada saat itu. Bung Karno ditemani dengan beberapa kelompok anak-anak muda. Berlanjut lagi, kita melalui fase-fase gitu kan, fase perubahan zaman, diawali juga dengan pemuda. Tapi di era 81 tahun ini, pemuda bukan lagi sebagai penikmat sejarah tentunya. Bukan lagi sebagai penerus. Tapi bagaimana caranya pemuda juga terlibat aktif dalam pembangunan. Yaitu di era-era kompetensi yang hari ini. Apalagi kita sudah ada di dalam masyarakat dunia. Tentu kompetensi, talenta, kreativitas, inovasi, itu yang dibutuhkan sama pemuda hari ini. Peran-perannya sangat banyak, Bang. Gitu sih, Bang. Kalau kita berbicara terkait dengan peran dari pemuda ini kan sudah dibuktikan bahkan dari sebelum Indonesia merdeka, kemudian pasca Indonesia merdeka, dan hari ini kalau kita berbicara terkait dengan peran pemuda ini tentu bukan lagi tentang
seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bukan lagi tentang merebut kemerdekaan, tapi juga mengisi kemerdekaan ini dengan kontribusi-kontribusi nyata berperan untuk memajukan Indonesia. Kalau dari kacamata Bang Bintang sendiri, peran yang harus ditunjukkan oleh pemuda Indonesia untuk mengisi 81 tahun kemerdekaan Indonesia dan juga tentunya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini seperti apa, Bang? Nah, kalau menurut saya ya, hari ini kan kita ada bonus demografi, Yap. katanya. Bonus demografi puncaknya tahun 2030. Dan kita punya cita-cita di Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Bonus demografi ini bisa menjadi ancaman, Mas. Bisa juga menjadi keniscayaan. Karena bonus demografi bukan hanya mengenai angka, jumlah usia produktif. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan usia produktif ini ke depan. Nah, oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia kita sudah mulai berjalan nih, Mas. Ada berbagai macam program-program pemerintah. Contoh, kayak makan bergizi gratis. Itu adalah bentuk kepedulian negara terhadap anak-anak muda, masa depan bangsa. Nah, kreativitas apa lagi yang bisa dilakukan misalnya? Itu kan peran negara ya terhadap ini. Tapi apa sih peran pemudanya? Minimal kita menjadi pemuda pelopor, jangan jadi pemuda kompor. Pemuda kompor itu yang seperti apa ini, Bang? Nah, contoh ya, pemuda pelopor ini misalnya, kalau misalnya hari ini kan kita ada artificial intelligence, era digital dan lain sebagainya. Nah, artinya arus teknologi dan arus informasi ini kan berbagai macam nih. Kita sama-sama paham banyak hoax dan lain sebagainya. Kalau pemuda yang kompor, dia makan itu hoax, bukan dibenari itu hoax, malah di-share lagi ke kawan-kawannya. Ditambahkan bumbu-bumbu supaya menciptakan menjadi kompor. Nah, kalau pemuda pelopor kan pemuda yang punya integritas, tinggi dan lain sebagainya, wawasan, ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dia akan menyerap informasi dan akan menyerahkan informasi yang benar, bukan malah menjadi kompor. Gitu sih, minimal seperti itulah. Ini juga menjadi salah satu tantangan terutama para pemuda yang tumbuh di era digital, di era media sosial. Seperti tadi banyaknya hoax, kemudian polarisasi-polarisasi. Ini juga dibutuhkan literasi digital dari para pemuda untuk bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam menangani hoax-hoax ini. Tapi kalau dari kacamata Bang Bintang sendiri melihat bagaimana peran dari para pemuda Indonesia, terutama di era digital ini, terutama di tengah banyaknya hoax-hoax di luar sana, bagaimana seharusnya seorang pemuda ini berperan, Bang? Contoh, misalnya kita mengambil kreativitas dalam dunia digital. Kita kan bisa buat usaha di dalam dunia digital. Kita bisa bikin gerakan-gerakan, ada kemarin saya lihat ada gerakan satu, itu sangat menarik, Mas. Anak-anak muda isinya, namanya gerakan ekonomi kreatif. Nah, mereka itu mendulang sampah dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi usia-usia produktif itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif juga. Jangan malah terbuai dengan ya kemalasan yang ada itu sih. Semangatnya harus tetap sama. Tantangannya beda. Dulu kita melawan penjajah, tapi hari ini bagaimana kita bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang juga mungkin bagi para pemuda terutama di era digital. Jangan sampai di era digital yang seperti saat ini justru kita termakan oleh hoax, tapi kita justru bisa memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang lebih produktif. Salah satunya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Bintang tadi. Ya, kita bisa jualan, kita bisa ya banyak kreasi lah yang bisa kita lakukan di sana. Dari nothing menjadi something gitu. Dari zero menjadi hero. Kan itu banyak bisa kita lakukan. Nah, inilah eranya pemuda hari ini. Tantangannya nyata untuk pembangunan 2045. Untuk pembangunan 2045. Bang Bintang, kalau dari kacamata Bang Bintang melihat bagaimana pemuda Indonesia saat ini, terutama di era digital ini, mana yang lebih banyak antara terkait dengan hal-hal negatif atau justru hal-hal positif tadi, hal-hal produktif yang salah satunya bisa memasarkan kreativitasnya melalui media sosial atau justru lebih banyak ke hal-hal negatif, Bang? Kalau itu kan perspektif ya. Kalau kita melihat saat ini tantangannya tadi kan saya sudah katakan bahwa tantangan ini kan berbeda-beda. Tapi ketika kita masuk dalam era digitalisasi ini ya tentu banyak juga kok pemuda-pemuda sukses dalam era digital. Kayak misalnya membuat unicorn dan lain sebagainya, itu juga banyak, bikin aplikasi dan lain sebagainya itu juga banyak gitu loh. Tapi ya tergantung perspektif, makanya minimal kita harus menjadi pelopor di dalam lingkungan sendiri deh. Jangan kejauhan gitu kan, berbakti untuk
bangsa, negara, jangan kejauhan. Coba dimulai dari lingkungan rumahnya dulu. Apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan rumah, lalu lingkungan keluarga, dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari yang kecil baru yang ke besar. Gitu loh. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, apa yang hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk Indonesia atau minimal untuk diri kita sendiri, yang penting itu positif, itu bisa berkontribusi juga untuk Indonesia. Bang Bintang, kalau kita berbicara terkait dengan pemuda Indonesia hari ini kalau saya melihat Bang Bintang sendiri kan memiliki perjalanan yang cukup panjang di organisasi kepemudaan. Mulai dari HMI, kemudian SEMNI, KNPI, hingga OIC Youth Indonesia. Nah, dari pengalaman Bang Bintang yang cukup panjang di organisasi kepemudaan itu, Bang, bagaimana Bang Bintang ini tentu sudah berinteraksi dengan banyak anak muda di Indonesia. Apa satu persoalan yang mungkin saat ini menjadi persoalan krusial dari para pemuda Indonesia yang perlu menjadi perhatian kita bersama, Bang? Nah, jadi kalau kita lihat memang terjadi sikap hedonis yang saat ini lebih marak sih, Bang. Kita melihat kalau dari dahulu sikap gotong royong dan lain sebagainya itu sikap sosial itu terbangun gitu loh. Tapi kalau sekarang tantangan terbesarnya adalah pemuda lebih memikirkan dirinya sendiri. Apalagi kita masuk ke para Gen Z ya. Nah, kita lihat kalau orang nih biasanya kalau nongkrong nih, Bang. Kalau zaman saya dulu generasi milenial ya kalau saya ya. Abang generasi milenial apa ini? juga. Oh, milenial juga. Kalau kita nongkrong ini kan main gitar, ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kita lihat zaman-zaman sekarang di kafe-kafe itu, Bang, dia nongkrong sama-sama sama temennya, tapi pegang handphone semua. Nah, inilah tantangannya. Yang dimana teknologi harusnya dijadikan keniscayaan. Nah, ini yang harus kita akui, tantangan pemuda hari ini. Seperti itu sih, Bang. Itu tadi ya, terkait dengan mungkin sikap individualis, karena memang mungkin sedari kecil memang sudah terpapar dengan teknologi seperti itu. Dengan banyaknya teknologi, banyaknya media sosial yang mungkin sudah digunakan oleh para pemuda ini, tentu dibutuhkan literasi media sosial, literasi digital yang dibutuhkan oleh para pemuda saat ini. Tapi kalau dari kacamata Bang Bintang sendiri melihat bagaimana literasi digital yang sudah diperoleh oleh para pemuda ini seperti apa, Bang? Kalau literasi digital yang diperoleh sangat mudah ya, karena sekarang semuanya kan bisa diakses, Bang. Tinggal kita lihat e-book dalam Google, itu bisa diakses. Hanya niatnya ini, mau apa enggak? Tekadnya ini mau apa enggak? Itu dulu deh. Kalau sesuatu yang dipaksakan juga kan nggak bisa juga, Bang. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah mau, pasti semuanya bisa. Tapi kalau udah nggak mau, gimana mau bisa, Bang? Nah, itu tantangannya sih. Kembali kepada diri sendiri. Jadi tantangan memang era digital ini, salah satunya adalah mengembangkan, kalau menurut saya ya, pandangan saya ya, individualis yang semakin ada nampak di permukaan. Dan itu menjadi perhatian kita bersama dan menjadi PR kita bersama. Pasti. Dalam rangka mengembalikan bagaimana semangat gotong royong di antara para pemuda Indonesia saat ini. Siap. Bang Bintang tadi di awal sempat membahas terkait dengan bonus demografi di Indonesia yang puncaknya ada di tahun 2030. Nah, Bang, untuk memanfaatkan bonus demografi ini agar itu tadi menjadi sebuah peluang yang bisa menuju ke Indonesia emas, tapi di satu sisi itu juga menjadi tantangan tersendiri kalau jangan sampai hanya banyak saja tapi tidak berkualitas. Nah, itu untuk membuat bonus demografi ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal itu. Mungkin seperti apa, Bang? Oke, kalau menurut pandangan saya, bonus demografi bisa dimanfaatkan dari yang saya bilang tadi, pemuda pelopor. Kita mulai dari kreativitas dan sampai mental untuk bertarung di dunia global. Saya kebetulan menjadi staf khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya melihat banyak sekali juga anak-anak muda di luar negeri, Mas, yang mengharumkan nama bangsa kita loh. Itu banyak sekali, gitu loh. Nah, oleh karena itu, ya dimulai dari ide kita dulu, gitu loh. Kalau kita nggak mau, nggak bakal bisa. Dulu ada tagline, kabur aja dulu ya. Nah, menurut saya, kabur aja dulu itu bukan tantangan, tapi peluang. Tapi dengan prosedur. Agar apa? Negara hadir. Di mana ada masyarakat Indonesia yang lagi bekerja di luar negeri.
Kalau misalnya kabur aja dulu tanpa prosedur, bagaimana kalau mereka itu ternyata ketika sakit tidak ada asuransi kesehatannya, putus kontrak kerja tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau melalui prosedur semuanya itu dijamin dan negara bisa hadir di sana. Jadi ini tentang optimalisasi saja sih. Itu sih menurut saya, Bang. Bang, belajar dari hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif kalau memang itu sesuai dengan prosedur. Tapi kalau misalkan pemuda ataupun banyak generasi kita yang pada akhirnya ingin memutuskan bekerja ataupun berkarir di luar negeri, apa saja yang perlu dipersiapkan agar memang itu nantinya benar-benar sesuai prosedur, agar di sana juga bisa berkontribusi terhadap Indonesia, bukan apalagi sekarang banyak ada scam-scam dan lain sebagainya, dan untuk menghindari hal-hal tersebut, Bang. Oke, jadi dalam transformasi kelembagaan, kami ini tadi kan Badan Pelindungan Pekerja Migran menjadi kementerian. Ini adalah hadiah atau kado dari Presiden untuk para pekerja migran. Karena menghasilkan devisa negara yang begitu besar, Bang. 288 triliun per tahun. Nah, artinya apa? Ini devisa yang dihasilkan oleh para pekerja migran. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya untuk menjadi pekerja migran? Anak-anak muda yang pengen berkarir di luar negeri? Nggak gampang juga, nggak susah juga kok. Semua itu sudah ada di website kami. Tinggal klik aja kp2mi.com misalnya. Tinggal dilihat persyaratannya. Tapi yang paling menjadi persyaratan mendasar adalah bahasa. Bahasa itu adalah modal dasar tuh, Bang, untuk menjadi pekerja di luar negeri. Kalau misalnya nggak bisa bahasanya, gimana caranya kita berinteraksi? Jadi kalau udah modal bahasa, misalnya pengen kerja di Korea, harus bisa bahasa Korea dulu. Tentunya itu. Baru didampingi dengan skill yang tentu disertifikasi oleh BNSP. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah terpampang luas dan kebutuhan pasar luar negeri sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Hari ini aja ada 200.000 lebih lowongan kerja yang ada di luar negeri. Dan itu kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia yang ingin menunjukkan taringnya di dunia global. Mengharumkan nama bangsa kan. Jadi perannya itu kan bisa aja di luar negeri, kenapa harus dalam negeri? Itu sih, Bang. Jadi berperan tidak hanya di dalam negeri, tapi justru di luar negeri ini justru bisa berperan lebih besar. Tapi ada syaratnya yang tentu harus dipenuhi, salah satunya tadi adalah kemampuan bahasa. Bang, terkait dengan kemampuan bahasa ini, dari Kementerian P2MI sendiri, apakah memang menyediakan fasilitas terkait dengan pelatihan bahasa dan lain sebagainya, Bang? Oke, nah terkait tentang hal tersebut, alhamdulillah kami ditugaskan sama Presiden Prabowo. Ada Direktur Presiden namanya program SMK Go Global. SMK Go Global. Dengan target 500.000 penempatan di luar negeri. Nah, SMK Go Global ini, itu nanti para anak-anak kita itu akan dididik secara bahasa. Para adik-adik kita ini, Bang. Nah, bahasanya akan dididik dan akan dibantu sama pemerintah. Gitu loh. Jadi pelatihan skillnya, bahasanya, itu nanti akan dilakukan di dalam program SMK Go Global. Nah, setelah itu bisa berangkat deh ke luar negeri. Itulah yang dilakukan sama KP2MI. Tapi tentu atas arahan dan izin Presiden. Karena itu programnya Presiden. Artinya dari pemerintah sendiri sudah memfasilitasi terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan oleh para pemuda yang mungkin ingin berkarir di luar negeri, terutama dalam hal pelatihan kebahasaan yang berkaitan dengan bahasa tujuan masing-masing. Bang, kalau melihat saat ini antusiasme dari para pemuda ataupun masyarakat Indonesia yang ingin berkarir ke luar negeri ini seberapa besar, Bang? Sangat besar, Bang. Sangat besar. Sangat besar. Data kami aja menunjukkan yang terdaftar ya, yang prosedur itu sekitar 5 juta orang, Bang. 5 juta itu yang sudah berada di luar negeri atau yang akan berangkat? Yang ada di luar negeri. Yang ada di luar negeri. Itu sekitar 5 juta orang. Nah, data kami juga menunjukkan per tahun itu kurang lebih 300.000 orang, Bang. Yang berangkat. Artinya apa? Ya, ini adalah kesempatan dan peluang bagi para anak-anak muda. Jadi peluang itu banyak sekali di luar negeri juga yang bisa dimanfaatkan. Tapi jangan lupa, cinta tanah air itu sangat diperlukan. Gitu loh. Jangan sampai betah di sana, nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Tapi saya jarang menemukan case-case kayak begitu tuh, Bang. Kebiasaannya mereka bekerja, bahkan 75% dari gajinya dikirim ke Indonesia. Dikirimkan keluarganya di Indonesia.
memang tujuannya untuk bekerja sih. Baik. Bang Bintang, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, Saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI Dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama tamu spesial kita hari ini, yakni staf khusus Menteri P2MI, bidang mitigasi risiko dan optimalisasi pelindungan, penempatan dan kesejahteraan PMI, Bang Bintang Wahyu Saputra. Bang Bintang, di segmen sebelumnya tadi kita juga sempat membahas bagaimana peluang dari pemuda Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan tugas dari Bang Bintang. Kalau ada pemuda Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri selain tadi terkait dengan kebahasaan? Ini mungkin lebih kepada bagaimana memitigasi terkait dengan ancaman-ancaman di luar negeri. Mengingat saat ini juga kondisi global juga sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana gejolak global juga terutama di Timur Tengah juga sedang tidak sebaik dulu mungkin. Oke, kalau apa saja sih yang disiapkan, yang paling pertama pasti mental ya. Mental dulu, karena ini kan negara orang. Kita di kampung orang aja kadang-kadang jiper juga sih Bang. Gitu kan, apalagi ini di negara orang gitu Negara kan. orang. Nah, mental. Nah, yang paling pertama itu mental, lalu skill, dan tentunya harus prosedur sih Bang. Sekali lagi kenapa saya bilang, saya tekankan ini harus prosedur. Karena dengan prosedur, keadaan seperti apapun di luar, negara bisa melindungi. Bisa langsung melindungi. Contoh kayak kemarin yang ada di Timur Tengah, kita berikan himbauan. Kalau memang ada di daerah-daerah yang terjadi konflik fisik gitu kan, kita bisa langsung memulangkan gitu loh. Tapi kalau kita tadi tidak tahu, negara tidak tahu, masyarakat tidak mendaftarkan secara prosedur, bagaimana caranya kami melindungi? Karena pesan Presiden kepada Menteri kami ada dua hal sih Bang. Nah, Menteri kami juga menyampaikan ke kami. Yang pertama adalah mengoptimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum menjadi pekerja migran, saat menjadi pekerja migran, dan setelah menjadi pekerja migran. Jadi ada 3 tahap tuh Bang. Dari sebelum, saat, dan setelah. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah kita mengirimkan tenaga kerja migran yang terampil.
Walaupun mungkin masih ada yang ART dan lain sebagainya. Nah, fokus pemerintah hari ini adalah mengirim tenaga kerja yang terampil, gitu loh. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi seluruh masyarakat Indonesia, gitu loh. Kenapa harus prosedur? Jawabannya itu. Supaya dilindungi. Bahaya kalau nggak terlindungi kan, nggak kedata. Nanti kayak anak ayam kehilangan induk semang lagi. Itu tadi yang menjadi catatan adalah pentingnya berangkat ke luar negeri sesuai dengan prosedur, karena agar negara bisa hadir apabila memang menemui masalah-masalah di negeri orang. Bang, kalau kita berbicara terkait dengan masih banyaknya para pekerja migran yang pergi ke luar negeri yang unprosedural, yang tidak sesuai dengan prosedur, apa sebenarnya yang membuat mereka kemudian nekat berangkat ke luar negeri tanpa prosedur? Apakah atau justru sebenarnya mereka tidak tahu dari awal ini tidak sesuai dengan prosedur atau seperti apa, Bang? Nah, ini kan kami secara pemerintah ini ya, kami juga tidak bisa bekerja secara sendiri. Karena TPPO, perdagangan orang, itu kan merupakan memang hal-hal yang harus kita seriusi secara bersama. Kalau misalnya ditanya kenapa masih ada ini segala macam. Nah, terkadang kalau secara teknis di lapangan, ada dari saudaranya yang nawarin, ada dari keluarganya, atau dari orang-orang yang ada di lingkungan rumahnya. Gitu loh. Nah, ini kan kami juga tidak bisa mendeteksi secara masif ya. Nah, oleh karena itu kami juga membuka call center, aduan-aduan apabila ada orang-orang yang mengajak yang tidak sesuai dengan prosedur, agar kami segera tindak. Nah, kami juga apa saja sih yang bisa kita lakukan? Kita membuat portal juga untuk mengetahui masyarakat bisa melihat perusahaan-perusahaan mana saja yang legal, yang bisa menempatkan pekerja migran. Karena skema penempatan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017 ada 3 skema, ada beberapa skema nih, Bang Arif. Yang pertama skemanya adalah government to government. Itu bisa kita lakukan, udah kita lakukan di Korea, Jepang, Jerman. Itu government to government tuh. Nah, ada juga yang private to private atau perusahaan ke perusahaan yang ada di sana. Ada juga yang untuk keperluan usaha sendiri dan ada juga untuk yang mandiri. Nah, oleh karena itu semuanya itu sudah diatur dan ada dalam website yang kita buat. Jadi masyarakat sekali lagi bisa melihat dan melaporkan apabila ada yang bermain-main. Jadi menteri kami menitipkan kepada kami itu, bicara ngurus migran itu harus dengan hati. Karena migran itu bukan barang tapi manusia. Jadi harus dengan hati dan kehati-hatian. Gitu loh. Artinya untuk memberantas para jalur-jalur yang tidak ilegal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Betul. Tidak hanya Kementerian P2MI tapi juga ini butuh kerjasama dari masyarakat juga untuk mau melaporkan dan terutama kesadaran dari masyarakat agar tidak mau berangkat ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Karena ini juga memudahkan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negeri orang, Bang. Jadi memang risikonya sangat besar kalau yang unprosedural. Nah, oleh karena itu kami juga kan ada balai-balai, jadi masyarakat bisa melaporkan datang ke kantor kami yang ada di setiap provinsi. Ada 23 balai kami di seluruh Indonesia. Jadi bisa datang atau bisa langsung telepon di dalam call center kami atau bisa dengan melaporkan melalui website kami. Jadi kita terbuka. Gitu loh. Ini era terbuka. Dan era kita ini era kolaborasi loh, Bang. Jadi peran pemuda itu untuk di luar negeri itu bisa juga sebagai duta budaya, duta wisata. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi banyaklah hal yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Ini menarik, Bang, terkait dengan peran para pemuda Indonesia yang saat ini mungkin sedang berada di luar negeri, baik untuk belajar ataupun bekerja di sana, tentu memiliki peran-peran strategis itu tadi ya, Bang. Selain memang sebagai pahlawan devisa untuk mereka yang bekerja, mungkin ada peran-peran strategis lain, Bang, terutama dalam mempromosikan budaya Indonesia dan tadi apa yang Bang Bintang katakan tadi bahwasannya itu sebagai duta perwakilan dari Indonesia agar masyarakat di luar negeri juga melihat beginilah orang-orang di Indonesia berperilaku, itu juga menjadi salah satu peran penting dari mereka, Bang. Ya, jadi
memang peran yang paling penting adalah ketika kita di luar negeri, itu kan di punggung kita, di badan kita, adanya merah putih. Darah kita darah merah putih. Jadi kemanapun kita pergi, pasti melekat itu. Kita pernah, mungkin Abang Arif pernah lihat ada mahasiswa lulusan dari Indonesia Timur yang nyanyi Indonesia di dalam sidang ininya dia. Nah itu juga kan salah satu medan promosi sebagai duta budaya. Nah kementerian kita juga melakukan kolaborasi Bang. Jadi kita ada kerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk ekspor impor, duta ekspor impor. Karena banyaknya juga migran itu kan tahu pasar yang ada di sana. Kebutuhan yang ada di sana ternyata barangnya di Indonesia mereka bisa ngirim ke sana. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Peran-perannya sangat banyak gitu loh. Itu tadi ya, perannya bukan hanya terkait dengan pahlawan devisa, tapi justru ini juga bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, salah satunya Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Perdagangan untuk bisa memasarkan produk-produk yang mungkin ada di Indonesia kemudian dipasarkan ke luar negeri. Ya, kita banyak berkolaborasi, kita banyak MOU dengan UMKM. Memang Pak Menteri kami ini 28 jam mungkin dia tidur itu. Kalau saya jadi 30 jam itu, nggak tidur-tidur. Jadi memang dia tiap waktu online, standby, dan laporan itu bisa langsung masuk ke beliau. Gitu loh. Jadi memang yang dipesankan sama kami itu terkait tentang ngurus migran harus dengan hati. Karena manusia ini. Artinya memanusiakan manusia itu tadi ya Bang. Bang, berkaitan dengan peluang para pemuda Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Kita tahu saat ini mungkin di era kemajuan teknologi, terutama artificial intelligence AI yang sudah semakin hebat dengan adanya AI ini. Dari Kementerian P2MI sendiri melihatnya apakah ini sebagai peluang untuk menciptakan lapangan pekerja baru atau justru banyak kekhawatiran terkait dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang kemudian tergantikan dengan AI ini Bang? Teknologi itu kan diciptakan untuk mempermudah, membantu. Tapi juga tidak menggantikan peran manusia. Artinya AI ini adalah peluang, bukan tantangan gitu loh. Yang harus kita hadapi dan kita harus bisa berdampingan dengan teknologi. Karena apa? Teknologi adalah keniscayaan gitu loh. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang menakutkan, enggak. Karena peran manusia tidak bisa digantikan. Nah, untuk kementerian, ya kementerian akan menggunakan AI dalam rangka untuk contoh misalnya database dan lain sebagainya. Kan gitu. Tanya jawab, bikin WhatsApp center untuk aduan. Bisa menggunakan AI. Gitu loh. Ini mempermudah, bukan menggantikan. Itulah teknologi. Bang, dengan adanya kemajuan teknologi terutama AI ini, apakah juga cukup berpengaruh terhadap pasar permintaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau justru memang tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan, Bang? Oke, untuk pasar kerja luar negeri ini kayaknya tidak ada pengaruhnya ya. Luar negeri tetap meminta kok pasar dari kita. Bahkan mereka itu lebih nyaman ya dengan bangsa kita daripada tantangan kita kan dengan Filipina, Bangladesh. Itu tantangan kita di luar tuh. Jadi banyak orang-orang Eropa minta tuh dari orang Indonesia atau orang Filipina nih. Apa orang Bangladesh nih. Jadi tantangannya itu kita ada pesaing sebenarnya. Pesaing dari negara lain. Negara lain. Tapi mereka lebih nyaman sama kita. Mereka nyaman dengan kita, sikap egaliter kita. Mereka kan nggak tahu kita punya Pancasila, Mas. Itu kan rumusnya sebenarnya gitu loh. Tapi mereka nyaman dengan kita. Permintaannya cukup besar loh, nggak main-main. Itu sih. Ini terkait dengan kenyamanan terhadap orang Indonesia, tentu kan ada nilai plus jika orang-orang para pekerja migran Indonesia, para pemuda Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, ada bocoran nggak Bang terkait dengan apa yang membuat orang-orang Eropa atau orang luar negeri kemudian lebih nyaman dengan pekerja-pekerja Indonesia dibandingkan dengan tadi pekerja dari Filipina atau pekerja dari Bangladesh tadi, Bang? Yang pertama, kalau kita lihat kultur kita ini kan kultur timur ya. Pertama, itu pasti ada rasa nggak enakan. Nurut. Bangsa kita ini bangsa penurut loh. Tapi tegas bangsa kita. Punya prinsip, punya martabat. Tapi kalau dia kerja dia konsisten profesional. Dan dia penurut. Gitu loh. Tidak banyak nuntut. Kalau memang haknya ya sudah. Dia tidak akan mengambil hak orang lain.
Nah, mungkin itulah yang dilihat bangsa luar terhadap bangsa kita. Bahkan ibadah aja tidak dipermasalahkan. Misalnya bangsa kita bekerja sama-sama dengan orang yang lain agamanya. Nyambung juga bangsa kita ini. Gitu loh. Beda dengan rasnya, nyambung juga. Karena kan di beberapa bangsa yang ada juga yang tidak ketemu antara rasnya. Gitu loh. Nah, kalau kita Indonesia, semuanya bisa. Nah, itulah yang membuat mereka nyaman mungkin ya. Secara kultur kita, kultur timur ini. Itu sih. Artinya ada nilai-nilai yang menjadi nilai lebih tentunya dari masyarakat Indonesia, dari pemuda Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri, sehingga orang-orang luar negeri, terutama orang Eropa itu lebih nyaman terhadap orang Indonesia. Ya. Bang, terkait dengan kembali lagi ke perkembangan artificial intelligence ini, apa yang perlu dipersiapkan oleh para pemuda Indonesia, terutama agar tetap relevan di tengah persaingan dengan negara lain, atau bahkan saat ini memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah menggunakan AI. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap relevan, agar kita bisa menjadi pengguna dari AI ini tanpa perlu tergantikan? Kreativitas. Dan keterampilan. Karena ini eranya era kompetensi. Bukan lagi era ikut-ikutan. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi tentang ilmu kepengetahuan. Jadi kompetensi kita, skill kita harus diuji hari ini. Ingat loh, kita ini bagian dari masyarakat dunia. Bukan hanya Indonesia. Orang-orang di luar sana bisa juga bekerja di Indonesia loh. Bukan hanya orang Indonesia. Jadi tantangan itu tantangan yang memang harus kita hadapi ke depan. Dulu kita punya tantangan berhadapan dengan penjajah. Hari ini bagaimana kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Pemuda harus masuk dalam pembangunan nasional. Itulah yang harus dibangun. Motivasi itulah yang harus ditularkan. Jadilah pemuda pelopor, jangan jadi pemuda kompor. Itu tadi yang menjadi catatan kita. Jadilah pemuda pelopor, jangan menjadi pemuda kompor. Ya. Bang, di tengah kemajuan teknologi seperti ini, apakah kemampuan teknis menjadi kunci utama untuk tetap bisa bersaing, atau justru kemampuan soft skill masih menjadi poin yang cukup diperhitungkan di era digital, di era perkembangan teknologi seperti saat ini, seperti komunikasi, kemudian kepemimpinan, dan nilai-nilai lain yang juga harus dipertimbangkan juga, Bang? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang paling penting adalah mau itu kemampuan soft skill atau kemampuan skill. Semuanya harus kita uji dan kita harus bagaimana bisa menjadi yang terbaik dari kemampuan kita sendiri. Jadilah manusia sempurna, jangan jadi manusia setengah. Kalau kata Tan Malaka, kita harus merdeka 100%. Harus merdeka. Karena mumpung bulan merdeka. Jadi harus merdeka 100% mulai dari diri sendiri. Itu tadi ya, harus merdeka 100% mulai dari diri sendiri. Bang, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan peluang para pemuda Indonesia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, untuk bisa berkarir bekerja di luar negeri. Saat ini mungkin kita berbicara terkait dengan bagaimana peluang para pemuda Indonesia ini mungkin yang memang dia tidak tertarik untuk bekerja sebagai employee atau sebagai pekerja, tapi dia juga tertarik untuk bisa membuat usahanya sendiri, membuka usahanya sendiri. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini dengan berbagai macam tantangan dan juga peluangnya, Bang Bintang melihatnya seperti apa? Peluang yang ada bagi para pemuda yang mungkin ingin berkarir sebagai seorang entrepreneur, Bang? Banyak loh peluang di Indonesia ini. Bangsa kita bangsa besar, bangsa yang bermartabat dan bangsa yang sangat banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Mau jadi apa? Entertainment. Sangat bisa. Yang penting dimodali dari kepercayaan diri sendiri dulu. Itu yang harus kita lakukan gitu loh. Kita harus mempunyai gerakan kesadaran namanya. Nah dari gerakan kesadaran ini baru kita bisa tahu arah tujuan kita kemana. Ya kalau jadi pemuda nggak punya tujuan, mau gimana? Kalau kata Buya Hamka, bekerja hanya bekerja, kerbau di sawah juga bisa bekerja. Belajar hanya belajar, monyet juga bisa belajar. Artinya hidup bukan hanya sementara tentang itu gitu loh. Semua manusia pasti mati, tapi kita semua punya tujuan, cita-cita. Jadi ingat kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, maka kalian akan jatuh di antara
bintang-bintang. Begitu, Pak. Baik, Bang Bintang ini tadi ya jatuh di antara bintang-bintang. Bang Bintang, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Kami hadir sebagai ruang informasi yang merangkum berbagai kejadian yang terjadi sepanjang hari. Sempurnakan penutup hari Anda dengan berita-berita terpilih, ulasan yang aktual dan mendalam. Jangan lewatkan ruang redaksi. Setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama tamu spesial kita hari ini, yakni staf khusus Menteri P2MI, bidang mitigasi risiko dan optimalisasi pelindungan, penempatan dan kesejahteraan PMI, Bang Bintang Wahyu Saputra. Bang Bintang, tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana peluang yang ada di luar negeri bagi para pemuda Indonesia yang memang ingin berkarir di luar negeri. Di era globalisasi seperti saat ini memang peluang itu sangat besar. Bang, kalau kita berbicara terkait dengan orang-orang, para pemuda yang saat ini berada di luar negeri. Kalau melihat orang-orang yang sudah berada di sana, Bang Bintang sendiri yang saat ini mengurusi mereka, ini melihat kecintaan mereka terhadap Indonesia ini seperti apa, Bang? Apakah kecintaannya justru semakin tinggi ketika kita berada di luar negeri atau seperti apa? Ketika sudah berada di luar negeri justru tidak mau pulang lagi ke Indonesia? Jadi kalau yang saya perhatikan ya, banyak malah orang yang udah di luar negeri kangen tanah air. Tanah air. Jadi sejauh-jauhnya kaki menapak, hatinya tetap untuk Indonesia. Dan itu banyak sekali. Gitu loh. Nggak satu dua ini. Jadi ya kecintaan terhadap Indonesia itu begitu besar. Inilah modal utama bangsa kita. Alhamdulillahnya dari sejak dalam kandungan bangsa kita itu sudah cinta terhadap tanah airnya. Nah inilah yang harus digaungkan. Cinta tanah air, sikap gotong royong. Ini yang harus tetap kita jaga bersama. Tentu dalam keharmonisan dan kehangatan di bawah naungan Pancasila. Itu sih. Itu tadi ya. Jadi meskipun sudah jauh berada di luar negeri, namun kecintaan terhadap Indonesia ini tetap semakin besar atau justru semakin besar. Bang, kalau di momen 17 Agustus ini atau momen kemerdekaan ini, biasanya di luar negeri ini, masyarakat yang berada di luar negeri apakah juga mengadakan perlombaan-perlombaan untuk memeriahkan Agustusan atau seperti apa, Bang? Ada. Bahkan beberapa waktu tahun lalu juga di Malaysia gitu kan. Ada masyarakat-masyarakat kita yang ada di sana, para migran, pada bikin acara. Mereka pada berkumpul tuh di KBRI. Jadi setiap 17 Agustus
KBRI juga melakukan kegiatan acara dan para migran itu pada datang. Ya, momen 17 Agustus ini juga menjadi momen untuk para migran di luar negeri untuk bisa berkumpul, tentunya bernostalgia dengan apa yang kemeriahan 17 Agustus di Indonesia. Jadi kemeriahan 17 Agustus tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga turut memeriahkan momen 17 Agustus ini. Bang Bintang saat ini kan berada di lingkungan pemerintahan. Ini apa yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan kontribusi dari pemuda, khususnya pemuda Indonesia untuk membuat Indonesia lebih maju lagi ke depannya, Bang? Yang paling pertama adalah pemuda harus menjadi pemuda pelopor ya. Pemuda yang mempunyai kompetensi, tentu pemuda juga yang harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Karena modal untuk menjadi Indonesia Emas 2045 itu adalah persatuan. Tanpa persatuan, kalau kita tercerai-berai, itu hanya mimpi. Tapi kalau ini tetap sama, kita bersatu, menyambut itu, insya Allah 2045 bukan lagi mimpi. Indonesia akan menjadi negara yang hebat dan negara yang besar. Itu sih. Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, tapi itu tadi membutuhkan persatuan dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang saat ini menjadi pemuda. Karena pemuda-pemuda hari ini akan menjadi pemimpin, terutama di tahun 2045 nanti. Bang Bintang, kalau kita melihat track record dari Bang Bintang yang tadi juga sempat disebutkan, banyak mengikuti organisasi-organisasi kepemudaan, artinya berkecimpung dengan kepentingan-kepentingan pemuda. Saat ini Bang Bintang juga berada di pemerintahan. Nah, apa perbedaan yang Bang Bintang rasakan ketika memperjuangkan hak-hak dari pemuda ketika berada di organisasi kepemudaan dengan saat ini berada di dalam pemerintahan, Bang? Beda jauh sih ya. Beda jauh. Kalau dulu biasanya kita ngopi, lalu kita bicara tentang negara, kita bicara tentang bangsa, kita menyampaikan aspirasi kita, kita diskusi dengan senior-senior kita. Kalau sekarang kita masuk dalam pemerintahan yang dimana kita punya tanggung jawab yang begitu besar. Tanggung jawab untuk bagaimana bisa mempertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Gitu loh. Karena di dalam pemerintahan itu sangat berbeda dari luar. Saya jujur ketika jadi aktivis saya pikir gampang. Wah, gampang aja di pemerintah ini. Dikit-dikit pemerintah salah, dikit-dikit pemerintah salah. Ternyata ketika kita di dalam, kita masuk, kita melihat, dan kita merasakan, ternyata nggak segampang yang kita pikirkan. Itu sih fakta yang saya rasakan dan saya alami ya. Itu sih. Artinya memang ada dua perspektif yang Bang Bintang sendiri rasakan ketika berada di organisasi kepemudaan, aktivis kepemudaan, dan sekarang sudah berada di pemerintah. Artinya dulu ketika menjadi seorang, atau mungkin saat ini banyak dari para pemuda yang cukup kritis, ini menjadi sah-sah saja, terutama di negara demokrasi saat ini mengkritisi terkait dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari perspektif Bang Bintang sendiri yang juga sudah pernah mengalami menjadi seorang aktivis, kemudian sekarang berada di lingkungan pemerintah, apa yang Bang Bintang ingin sampaikan kepada para pemuda yang mungkin memang cukup kritis, dan kritis boleh-boleh saja, tapi batasannya seperti apa, Bang? Jadi gini, pemuda harus kritis. Kalau nggak kritis bukan pemuda. Itu dulu yang mesti kita ilhami. Bahwa menjadi pemuda adalah menjadi orang yang kritik. Tapi kritik itu untuk membangun sih. Jadi saya mau katakan bahwa pemerintah hari ini kan sangat open government ya. Sangat merangkul dan sangat terbuka. Kalau memang ada salah, kritik. Tapi ayo duduk bareng bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Karena itu yang kita butuhkan hari ini. Persatuan, ruang dialog. Pemerintah membuka ruang dialog. Misal di kementerian kami sendiri. Kalau memang ada kritik, ayo monggo kita duduk bareng. Salahnya di mana? Seperti apa? Ayo kita benahi bersama-sama. Karena pemerintah dan rakyat itu setali mata uang itu. Tidak bisa ini. Pemerintah tanpa rakyat tidak akan ada pemerintah. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan menjalankan pemerintahan, ini harus bersama rakyat. Dan rakyat pun harus mau mendengarkan pemerintahnya. Inilah demokrasi yang sehat. Jadi jangan juga karena saya di dalam,
tidak kritis, tidak. Saya melarang anak muda kritis, jangan. Itu semangatnya anak muda. Harus tetap kritis, tapi ingat, ada batasan. Yang tadi abang bilang, ada batasan. Kritik bukan anarki. Kritik bukan anarki. Yang dibutuhkan hari ini adalah pemuda masuk dalam pembangunan. Berkontribusi untuk pembangunan. Bukan lagi kita bernostalgia tentang masa lalu, sejarah, dan lain sebagainya. Karena masa depan itu adalah kenyataan. Itu sih. Artinya kekritisan dari seorang pemuda itu menjadi suatu keniscayaan, terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. Dan itu juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Namun lagi-lagi cara penyampaian dari kritik itu yang perlu menjadi catatan juga. Ya, karena kan bangsa kita ini kan bangsa timur ya Mas. Karena bangsa timur ada adab, ada ini. Seperti yang saya bilang, kritik bukan anarki. Kalau kritik udah berubah menjadi anarki, itu bukan kritik. Tapi menurut saya itu penumpang gelap daripada kritik itu sendiri. Karena tujuan mengkritik itu adalah menyampaikan aspirasi. Gitu kan? Kalau anarki tujuannya membuat rusuh. Jadi tujuannya udah berbeda nih. Mau jadi anarki atau pengen mengkritik. Itu dulu. Kita sepakati dulu, pemuda wajib kritis, wajib itu. Tapi jangan anarki. Gitu sih. Kritis wajib, kritis yes, anarki no. Nah, itu yang perlu menjadi catatan kita bersama. Bang, di momen 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kalau saya bertanya kepada Bang Bintang tentang sosok pemuda ideal yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan atau minimal berkontribusi saat ini, itu seperti apa, Bang? Sosok pemuda ideal, kalau menurut saya adalah pemuda yang mampu mempengaruhi dirinya sendiri minimal dan teman-temannya ke dalam kebajikan. Atau dia tidak mengganggu siapapun tapi berguna bagi dirinya. Yang jelas jangan sampai mengganggu temannya untuk menuju kesuksesan. Itulah pemuda pelopor. Intinya tadi pemuda pelopor, yakni pemuda yang bisa memimpin dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu temannya, tapi berkontribusi secara positif terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Itu pemuda ideal yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Bang Bintang, sampai saat ini Bang, apa ancaman terbesar? Kalau kita berbicara terkait dengan ancaman tadi, mungkin kalau kita melihat sejarah dulu ancamannya adalah penjajah. Tapi kalau ancaman bagi para pemuda saat ini, apa Bang ancaman terbesarnya Bang? Buat saya sih tidak ada ancaman ya. Yang ada keniscayaan aja ya. Dinamika proses hidup ya. Karena kalau dulu kan kita itu berjuang untuk melawan penjajah. Tapi hari ini bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan Indonesia 2045. Ya, oleh karena itu pemuda sekali lagi harus mempunyai kesadaran. Pemuda yang sadar akan dirinya, akan pentingnya hidup menjadi yang lebih baik. Minimal untuk dirinya sendiri deh. Karena sesungguhnya manusia itu yang mulia adalah manusia yang memuliakan lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sih. Oke. Bang, kalau mungkin yang saat ini adalah seorang pemuda atau mungkin yang saat ini seorang remaja, 20 sampai 30 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depannya. Perubahan apa yang perlu kita berikan atau dilakukan oleh para pemuda ini agar nantinya ini bisa membawa Indonesia menjadi cita-cita kita bersama Indonesia Emas 2045, Bang? Jadi kalau kita melihat visi daripada Presiden ini sangat mulia. Kenapa saya katakan demikian? Karena adanya program makan bergizi gratis itu bukan hanya berbicara tentang angka stunting. Tidak berbicara di situ. Tapi kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menginvestasi manusia menjadi lebih baik ke depannya. Ini adalah program investasi manusia. Dulu kalau Abang Arif itu pernah ingat, Pak Prabowo itu pernah diwawancarai
sama bareng waktu Pilpres ya, sama calon pasangan presiden Pak Anies juga dan Pak Ganjar juga. Dia disuruh ngaca sama Mbak Nana, Najwa Shihab. Beliau berkali-kali, saya udah ngaca, saya udah ngaca. Akhirnya dia bilang, saya pernah hidup di zaman saya punya tentara, saya bawa tentaranya itu ke Manggarai. Di situ adalah kolam renang, saya mau ajak itu dia berenang. Dan di dalam kolam renang saya lihat, di situ ditulis inlander atau anjing. Artinya inlander itu pribumi. Jadi bangsa kita disamakan dengan bangsa anjing. Atau bangsa kita disamakan dengan hewan. Nah oleh karena itu, di masa kehidupan saya hari ini, saya pengen melihat bangsa saya ini bermartabat, bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang dihormati, bangsa yang akan sukses, bangsa yang akan maju. Jadi itulah program-program yang dilakukan sama pemerintah hari ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu sih. Ya saya sangat terinspirasi lah sama beliau. Keren visinya. Bang Bintang, terakhir Bang Bintang, ini di momen 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Bang Bintang hanya diperbolehkan memberikan satu pesan kepada pemuda Indonesia, apa yang akan Bang Bintang berikan kepada pemuda di luar sana? Yang pertama, pemuda harus bisa menjaga persatuannya. Kita sama-sama tahu bahwa hari ini ada wadah pemuda yang tercerai-berai. Jujur, Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah kawah candra di mukanya pemuda. Saya pernah berproses di KNPI dan sampai saat ini juga masih ber-KNPI. Ya, berharap bahwa kita turunkan ego semua, kita satukan semangatnya, kita satukan visinya, ayo kita gapai Indonesia Emas 2045 secara bersama-sama. Dengan itu, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Itu sih pesan saya. Itu tadi. Baik, terima kasih banyak Bang Bintang sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Kita tunggu lagi kehadiran Bang Bintang di next kesempatan. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya menjadi pemuda ini bukan hanya tentang usia. Dan menjadi pemuda ideal tadi bukan hanya pertanyaannya bukan siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, tapi adalah bagaimana kontribusi yang diberikan oleh para pemuda hari ini untuk membangun Indonesia. Karena masa depan ini kan tidak datang dengan tiba-tiba. Untuk itu kontribusi kita bersama untuk membangun Indonesia, terutama di momen 81 tahun kemerdekaan Indonesia, ini sangat diharapkan oleh kita semua, terutama bangsa Indonesia. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Sampai jumpa di Bincang Spesial berikutnya.